yaitu Eddie dan Sam. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Eddie adalah pendekatan sistematis dalam desain instruksional, terdiri dari 5 tahap. Yang pertama adalah tahapan analisis, yang kedua adalah tahapan mendesain pembelajaran, yang ketiga adalah tahapan development, pengembangan, yang keempat adalah tahapan implementasi, dan yang kelima adalah tahapan evaluasi. Untuk SAM atau singkatan dari Successive Approximation Model adalah model desain instruksional, iteratif dan cepat yang dikembangkan sebagai alternatif EDI untuk proyek yang lebih dinamis. SAM memiliki dua versi utama, yaitu yang pertama adalah ketika digunakan pada proyek yang kecil. Hanya 3 tahap. Pertama adalah preparation, yaitu ngumpulin informasi awal, menentukan tujuan pembelajaran, dan menganalisis audiens, kebutuhan, dan konteks. Lalu iterative design. Nah, ini membuat prototipe awal, biasanya dalam bentuk sketsa atau storyboard, mendapatkan umpan balik dari stakeholders, dan revisi desain secara cepat dan fleksibel. Langkah yang ketiga adalah iterative development atau pengembangan iteratif. Membangun produk pembelajaran akhir berdasarkan prototipe, uji coba, dan revisi berdasarkan umpan balik dari user. Yang kedua adalah SAM untuk proyek yang besar. Lebih kompleks, mencakup tahapan lebih rinci untuk pengelolaan tim yang lebih besar. Adapun kelebihan EDI adalah strukturnya yang jelas. Cocok untuk proyek besar yang butuh dokumentasi ketat atau rapi. Kedua, evaluasi terstruktur. Ada evaluasi di setiap tahap untuk memastikan efektivitas. Dan yang ketiga adalah minim risiko kesalahan. Karena tahapan dilakukan secara berurutan atau sequential. Berikutnya adalah kelebihan SAM. Lebih cepat, cocok untuk proyek yang butuh hasil dalam waktu singkat. Kedua adalah iteratif. Jadi langsung menguji dan memperbaiki sebelum produk final. Dan fleksibel. Bisa beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pengguna atau user. Cara kerja ID bersifat linear dan berurutan. Setiap tahap harus diselesaikan dulu, lalu pindah ke tahap berikutnya. Nah, kalau cara kerja SAM, itu memungkinkan desain yang cepat dan fleksibel. Setelah prototipe awal dibuat, dia di-testing lagi, diperbaiki, testing lagi, terus-menerus, atau iteratif. Kekurangan ID adalah kurang fleksibel. Jika ada kesalahan di tahap awal, revisinya makan waktu dan biaya. Prosesnya lama, tidak cocok untuk proyek yang butuh kecepatan tinggi. Dan kekurangan lain adalah kurang iteratif, tidak banyak ruang untuk eksperimen atau improvisasi. Adapun kekurangan SAM adalah kurang terstruktur, tidak seketat EDI dalam dokumentasi dan evaluasi. Kurang cocok untuk proyek skala besar karena sifatnya cepat dan berbasis eksperimen. Sebagai konklusi, perbandingannya adalah untuk proyek skala besar, EDI lebih cocok. SAM kurang ideal. Untuk fleksibilitas, EDI kurang fleksibel, sedangkan SAM lebih fleksibel. Kecepatan pengembangan, EDI lebih lambat dibanding SAM. Evaluasi sistematis, EDI lebih terstruktur. SAM tidak seketat EDI. Iterasi dan eksperimen kurang iteratif kalau EDI. Nah, kalau SAM sangat iteratif. Untuk aspek dokumentasi yang lengkap, EDI baik untuk dokumentasi, sedangkan SAM dokumentasinya kurang mendalam. Gunakan EDI jika butuh struktur kuat dan evaluasi mendalam dalam proyek skala besar. Gunakan SAM jika butuh pengembangan cepat dan fleksibel dalam proyek yang lebih dinamis.